Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Antofian Mansa, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SDN Negeri Simpang Sari. Di sini saya akan melakukan praobservasi kepada Bu Elia selaku guru kelas 6. Assalamualaikum Bu Elia. Waalaikumsalam Pak Rudi. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Rudi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu, mohon maafnya sebelumnya saya mengganggu aktivitas Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk mengobrol-ngobrol seputar rencana akan melakukan pembelajaran nanti? Ya, dalam ini saya melakukan praobservasi, akan menanyakan terlebih dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan Bu Elia untuk pelaksanaan observasi. Jadi nanti saya akan mengamati Ibu dari kegiatan awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran di kelas. Nah, sebelumnya saya akan melakukan supervisi kelas, Bu ya. Nah, tujuan dari supervisi ini, Bu, yang saya akan tanyakan yaitu mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Elia lakukan. Kemudian hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Setelah itu saya akan melakukan pelaksanaan supervisi ke kelas yang mulai dari awal hingga akhir. Yang terakhir kita akan melakukan pasca observasi ya Bu. Nah, lebih percaya diri dalam menyajikan penyusun kegiatan pembelajaran berpihak pada murid. Ibu sudah melakukan dan mempersiapkan beberapa RPP ya Bu. Nah, pertanyaan dari saya yang pertama terkait apa menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Baik Pak, berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajarannya yaitu membantu siswa menjadi pembelajaran yang mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Nah, bagaimana atau cara melakukan dalam observasi ini? Baik, untuk area pengembangannya saya menggunakan dua jenis, yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi pengembangannya ada dua jenis, pengetahuan dan keterampilan ya. Sebelumnya untuk mendengarkan bagaimana rencana pembelajaran yang akan Bu Elia terapkan di dalam kelas. Metode pembelajaran seperti apa, metode pembelajaran yang digunakan apa, dan strategi pembelajaran yang Bu Elia terapkan nanti di kelas mungkin. Baik, untuk strategi yang akan saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran berkelompok sesuai dengan kemampuan dan aktifan murid di dalam kelas. Metodenya saya akan menggunakan metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, baik. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu berdiferensiasi ya, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan metodenya metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, Ibu? Untuk waktunya sesuai dengan jadwal pelajaran hari Senin. Ya, nah baik Bu. Kalau begitu nanti Senin saya akan datang ke kelas Ibu, akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa-apa yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bu Elia melakukan kegiatan observasi tersebut, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi. Nanti juga akan didampingi oleh PP saya dari CDP ya Bu. Nah, untuk mengajar praktik nanti hari Senin, sebelum ini mungkin kira-kira yang Bu Elia dapatkan dari percakapan kita hari ini apa ya Bu? Saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan saya dalam mengajar dan pembelajaran yang saya akan terapkan di kelas. Ya, baik Bu. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Bu Elia telah bersedia meluangkan waktunya dalam praobservasi ini. Semoga pembelajaran diberikan kepada anak-anak nanti diberikan kelancaran dan sesuai dengan rencana Ibu. Ya, selamat berjumpa kembali di hari Senin nanti ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kalian yang tidak masuk hari ini? Siapa? Yahya, kenapa? Sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan Yahya cepat sembuh dan bisa sekolah lagi. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebelumnya, coba masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat? Oke, baiklah sekarang. Hari ini Ibu akan membahas tentang materi otot dan sendi. Baik anak-anak, hari ini materinya yaitu otot dan sendi. Tapi sebelumnya, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang otot dan sendi, Ibu akan bertanya, apakah masih ingat materi yang sudah Ibu sampaikan hari kemarin? Tentang apa? Tentang gerak tubuh pada manusia. Baik anak-anak, sebelumnya mari kita bernyanyi bersama-sama tentang otot pada manusia dibedakan menjadi 3. Nah, itu nyanyian yang berhubungan dengan otot pada manusia. Tadi di dalam nyanyian itu menjelaskan bahwa otot manusia itu ada berapa? Ada 3. Ada yang ingat satu otot apa? Polos, kedua otot duri, ketiga otot jantung. Selanjutnya, jadi rangka otot dan sendi itu sangat berperan penting pada tubuh manusia. Tanpa rangka, tanpa otot, tanpa sendi, maka tubuh kita itu tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, otot sangat penting ya pada tubuh kita. Otot mempunyai 3 sifat. Yang pertama, sifat kontaktilitas. Yang kedua, ekstensibilitas. Yang ketiga, elastisitas. Kemudian ada 3 jenis otot pada tubuh manusia tadi, yaitu yang pertama otot polos. Bentuknya seperti apa tadi? Dalam nyanyian ada bentuknya seperti apa tadi? Bentuknya ototnya seperti gelendang, bekerja tanpa. Ketiga, terdapat pada saluran pencernaan, kemudian pembuluh darah dan saluran pernapasan dan sebagainya ya. Yang ketiga, saat bernapas otot diafragma apa? Dapat mengembang dan mengempis secara otomatis. Ini adalah contoh-contoh pada otot polos. Bentuk ototnya gelondong. Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti serambut kabel. Kedua, sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari.
Kemudian saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Pada kita saat mengunyah makanan ya. Jadi rahang kita itu bergerak. Jadi ini adalah contoh atau bentuk-bentuk dalam otot jantung. Tadi ini termasuk apa? Ciri-ciri otot jantung pada tubuh manusia. Otot jantung. Kemudian coba siapa yang tahu tentang otot polos, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti gelendong. Sendi itu ada berapa? 6. 1 sendi putar, 2 sendi diacak juga nggak apa-apa. Sendi apa? Putar. Baiklah, selanjutnya sendi. Sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Jadi bertemu antara dua tulang membuat tulang kita bisa digerakkan. Itu adalah pengertian dari sendi ya. Tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Selanjutnya, berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6. 1. Sendi putar. 2. Sendi geser. 3. Sendi pelana. 4. Sendi engkel. Yang kelima, sendi ulu. Yang keenam, sendi peluru. Sendi peluru. Nah, ini keenam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah macam-macam sendi yang terdapat pada tubuh manusia. Kanan atau ke kiri, dua arah ya. Yaitu contohnya ada di ibu jari contohnya. Itu mah berarti contoh sendi apa? Pelana. Sendi pelana. Contohnya ada di ibu jari ya. Yang keempat, sendi engsel. Ini yang keempat, sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu yang bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan dan ditekuk. Jadi memungkinkan dua gerakan yang menyerupai gerakan pintu. Tahu pintu? Berarti di pintu ada engselnya ya, seperti itu contoh sendi engsel itu. Contohnya ada di sikut. Jadi gerak kita bisa lentur karena adanya sendi. Tanpa adanya sendi, badan kita terasa kaku dan tidak bisa digerakkan dengan mudah. Untuk itulah karena sendilah kita bisa bergerak dengan leluasa. Jadi tanpa sendi kita sebagai manusia tanpa sendi, maka badan kita itu atau kita itu merasa apa? Kaku. Terus badan kita itu tidak bisa digerakkan secara dengan leluasa, ya. Kemudian tubuh kita bisa lentur karena apa? Karena sendi. Itu ya tentang sendi macam-macamnya dan contohnya. Gambar untuk dikerjakan masing-masing kelompok. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Ini adalah gambar apa? Gambar apa? Tugas kalian untuk berdiskusi. Kalian di sini udah ada gambarnya, tinggal kamu menuliskan nama otot dan ciri-cirinya. Ini otot apa? Yang kedua, otot apa ya? Yang ketiga, otot apa? Kemudian tulis
Ciri-cirinya di sini, di sebelah sininya. Mengerti? Untuk mengisi anak sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Ibu panggil untuk kelompok 1 dulu. Silakan untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas tentang sendi. Silakan bacakan dengan keras di depan kelas. Yang lainnya coba perhatikan. Teman kalian akan bacakan hasil diskusi tentang sendi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang sendi. Yang kelima, sendi gulung, contohnya pada pergelangan tangan. Yang keenam, sendi peluru, contohnya pada pinggul. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk tangan untuk kelompok 1 yang membacakan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Ulangi. Otot polos. Otot polos bentuknya gelendong, inti sel 1 dan di tengah, terletak pada organ tubuh, tidak dipengaruhi otak. Yang kedua. Otot lurik, bentuknya silindris panjang, banyak inti sel di tepinya, bekerja dengan kesadaran. Yang ketiga. Otot jantung, bentuknya silindris dan bercabang, inti selnya ada di tengah, bekerja tanpa kenalan. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah memberikan penjelasan tentang otot tubuh manusia. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang silakan untuk kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan untuk kelompok 3 perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang otot. Yang pertama, otot polos. Bentuknya seperti gelendong dan seperti perwatakan kayu dan bekerja dengan dari dan berintakan. Yang kedua, otot polos. Bentuknya seperti serambut kabel dan sering digunakan saat beraktivitas. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung bentuknya seperti serambut dan anyaman dan hanya terdapat di dinding jantung. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan ya. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah membacakan hasil diskusinya, yaitu tentang apa barusan? Melaporkan tentang apa? Tentang otot pada tubuh manusia. Yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Coba anak-anak perhatikan teman kalian di depan kelas akan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang sendi. 1. Sendi putar ada pada leher manusia. Yang kedua, sendi pelana ada di ibu jari. Yang ketiga, sendi geser ada di pergelangan kaki. Yang keempat, sendi engkel ada di siku dan di lutut. Yang kelima, sendi gulung ada pada pergelangan tangan. Yang terakhir, sendi peluru ada di lengan atas dan paha. Itu adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4 yang telah
membacakan hasil diskusinya. Jadi anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan tugas kelompok masing-masing, yaitu mengerjakan tugas mengisi soal tentang apa? Memiliki peran penting dalam tubuh kita ya. Untuk apa? Dalam sistem gerak manusia tanpa otot dan sendi, maka tubuh kita akan merasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Kalau sekarang kalau kita tanpa otot, kemudian tanpa sendi, tanpa dua itu berarti tubuh kita akan merasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Coba sekali lagi Bu bertanya, otot itu ada apa tadi? Tentang otot dulu ya. Otot itu ada berapa? Pada tubuh manusia itu macam-macam otot? Ada 3. 1 otot polos, yang kedua apa? Lirik, yang ketiga otot jantung. Kemudian otot polos bentuknya tadi apa? Gelendong. Kemudian apa lagi? Inti satu di tengah terletak pada organ tubuh. Kemudian tidak dipengaruhi apa. Kemudian untuk otot lurik bentuknya seperti apa? Seperti serambut kabel. Terus apa lagi? Serambut kabel apa? Banyak inti sel di tepinya. Kemudian bekerja dengan kesadaran. Ada lagi? Sudah? Itu adalah otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung bentuknya seperti apa? Apa Taujan? Selindis dan bercabang. Ada lagi? Inti selnya ada di tengah. Kemudian terdapat di dinding jantung. Terus apa lagi? Apa? Bekerja tanpa lelah. Itu adalah otot jantung. Ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sekarang sendi. Kalau sendi itu tadi ada berapa sendi yang ada pada tubuh manusia? Beberapa sendi pada tubuh manusia. Yang pertama, sendi apa? Sendi putar. Yang kedua, sendi pelana. Yang ketiga, sendi geser. Yang keempat, sendi engsel. Yang kelima, sendi gulung. Sendi apa? Sendi gulung. Sendi gulung. Yang keenam, sendi peluru. Sendi peluru. Coba sendi peluru. Contohnya ada di mana? Ada di mana? Di mana? Sendi peluru di tulang leher pada manusia. Yang kedua, sendi apa? Sendi pelana. Sendi pelana ada di mana? Sendi pelana berada di apa ini? Ibu jari pada manusia. Yang ketiga, sendi geser. Sendi geser ada di mana? Pergelangan. Ini apa? Pergelangan kaki dan sendi engsel. Di mana engsel? Berada di mana? Sikut dan lutut. Sendi
Gulung. Pergelangan tangan. Yang terakhir, sendi peluru. Karena ini di sini berada di pinggul dan lengan atas dan paha. Nah, itu ya. Itu adalah tadi kamu sudah menjelaskan macam-macam otot dan macam-macam sendi pada tubuh manusia. Sudah pada paham? Mau sekali lagi? Coba untuk kelompok ini berapa? Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ojan coba ke depan dulu. Coba sebutkan macam-macam otot. Yang keras. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Yang pertama otot polos, kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Tepuk tangan untuk Pak Ujang. Terima kasih ya, bagus. Ada lagi? Coba siapa? Dania. Coba ke depan. Coba sebutkan yang barusan. Macam-macam otot pada tubuh manusia. 1. Otot polos, 2 lurik, 3 jantung. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Bagus, tepuk tangan. Terus satu lagi ya. Coba satu lagi. Resa, Neng Resa cepat ke depan. Macam-macam sendi. 1 sendi. Sendi. Terus sendi putar. 2. Sendi pelana. Kemudian sendi geser. Sendi engsel. Sendi gulung. Sendi peluru. Terima kasih, tepuk tangan untuk Neng Resa. Tepuk tangan untuk Neng Resa, terima kasih ya. Baik anak-anak, materi yang Ibu sampaikan tentang otot dan otot yang sendi, apakah sudah mengerti? Apakah sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, berarti kalian sudah paham semua. Kalau sudah paham, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang sistem saraf. Apa? Sistem saraf. Itu yang akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti kalian sudah pada mengerti. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Kelas 6. Siap. Marilah teman-teman sebelum pulang menyampaikan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang berjumpa lagi dengan saya Rudianto Firmansyah, calon guru penggerak angkatan 11 SDN Simpang Sari, Kabupaten Sukabumi. Baik, kesempatan kali ini saya akan melakukan
observasi dengan Ibu Elia yang telah melakukan pembelajaran di kelas kemarin. Assalamualaikum Bu Elia. Nah, gimana nih gambarnya Bu Elia setelah besok pembelajaran? Alhamdulillah, awalnya sih saya merasa tegang karena tidak terbiasa ya kalau belajar pembelajaran. Tapi setelah dimulai dan dinikmati jalannya pembelajaran, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya. Mohon maaf nih Bu, sebelumnya saya mengganggu aktivitas Ibu. Nah, boleh sedikit ngobrol-ngobrol seputar hasil dari pembelajaran kemarin Bu? Hasil pembelajaran kemarin, alhamdulillah berjalan dengan lancar, anak-anaknya aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Baik, jadi Bu Elia sudah melakukan pembelajaran dengan secara aktif, anak-anak tersebut aktif. Ya. Jadi tujuan supervisi kami, saya Bu melakukan ini, saya melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Nah, apa yang Ibu lakukan kemarin, ada yang kurang memuaskan ataupun hambatan-hambatan dari pembelajaran kemarin Bu? Ada Pak, sedikit mungkin anak-anaknya ada yang kurang aktif mengikuti pembelajaran. Oh iya, kurang aktif. Nah, kalau begitu jadi apa juga Ibu mempunyai rencana biar pembelajaran tersebut bisa realisasi dengan keaktifan siswa tersebut gitu? Saya punya rencana untuk belajar tersebut adalah menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, jadi menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kapan nih Ibu rencana tersebut akan dilaksanakannya? Insya Allah sesuai jadwal belajar yaitu pada Senin. Ya, hari Senin yang akan datang ya. Mungkin semoga bisa tercapai videonya dan terlaksanakan, pembelajarannya lebih meningkat lagi Bu ya. Mungkin dari saya cukup sekian aja Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Elia sudah meluangkan waktunya mulai dari pra sampai sekarang pasca. Ya. Terima kasih. Wassalam Bu. Ya.